Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Khairun Ilham dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 5302501. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji hipotesis. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan uji hipotesis? Secara sederhana, ini adalah metode inferensi statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Bayangkan, jika Anda memiliki ribuan pelanggan, namun Anda hanya bisa mensurvei 100 orang saja. Uji hipotesis membantu Anda menarik kesimpulan yang valid untuk seluruh populasi tersebut. Ini adalah proses sistematis yang memungkinkan bisnis untuk memvalidasi asumsi, mengidentifikasi tren, dan membuat pilihan strategis yang didukung sepenuhnya oleh bukti empiris. Pondasi dasar: ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, di dalam setiap pengujian, kita selalu melibatkan dua pernyataan yang saling bertarung, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah asumsi awal yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek yang signifikan. Contohnya, kita mengasumsikan bahwa strategi pemasaran baru kita tidak memberikan dampak yang berbeda dibandingkan strategi yang lama. Yang kedua itu hipotesis alternatif. Ini adalah klaim tandingan yang ingin kita buktikan keberadaannya. Misalnya kita mengklaim bahwa strategi baru jauh lebih efektif daripada strategi yang lama. Nah, kita juga perlu menentukan arah pengujian. Nah, kita menggunakan uji satu arah jika kita memprediksi arah yang spesifik, seperti penjualan akan meningkat. Namun, jika kita hanya ingin tahu apakah ada perbedaan tanpa mempedulikan arahnya, kita menggunakan uji dua arah. Kita harus memahami resiko keputusan. Di dunia statistika tidak pernah menjanjikan kepastian 100%, sehingga selalu ada resiko dalam pengambilan keputusan. Nah, kita mengenal dua jenis kesalahan utama. Yang pertama, kesalahan tipe 1. Ini adalah kesalahan fatal di mana kita menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya ia benar. Di dalam bisnis ini disebut false positif. Nah, kita mengira telah menemukan inovasi yang hebat, padahal itu hanya fluktuasi data biasa. Ambang batas resiko ini biasanya kita tetapkan di angka 5% atau 0,05. Yang kedua itu kesalahan tipe 2. Ini terjadi ketika kita menerima hipotesis nol, padahal sebenarnya hipotesis alternatif yang benar. Ini adalah false negatif, di mana kita melewatkan peluang emas atau efek nyata yang sedang terjadi. Mesin pengambil keputusan nilai P. Bagaimana kita memutuskan untuk menolak atau menerima sebuah klaim? Alat utamanya adalah nilai P atau p-value. Nilai P adalah probabilitas mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrim dari data sampel kita. Nah, jika kita menganggap hipotesis nol itu benar, aturan keputusannya sangat baku. Jika nilai P kurang dari kesalahan tipe 1, maka kita tolak hipotesis nol. Contoh konkretnya itu jika Anda mendapatkan nilai P sebesar 0,03, sementara batas risiko Anda adalah 0,05, maka karena 0,03 lebih kecil dari 0,05, Anda berhak menolak status dan menyatakan hasil Anda signifikan secara statistik. Nah, protokol dan langkah kerja. Untuk menjalankan ini di lingkungan profesional, kita harus mengikuti langkah-langkah sistematis. Yang pertama itu kita harus merumuskan hipotesis. Kita harus menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya berdasarkan masalah bisnis Anda. Yang kedua, tentukan kesalahan. Pilih tingkat risiko yang bisa diterima, umumnya 0,05. Kumpulkan data. Kita mengambil sampel dan hitung statistik ujinya. Yang keempat itu kita harus menghitung nilai P. Gunakan alat bantu statistik untuk menemukan probabilitasnya. Yang kelima, kita harus mengambil keputusan. Dibandingkan P dengan kesalahan untuk menentukan posisi hipotesis nol. Studi kasus, rata-rata penjualan. Mari kita lihat. Sebuah perusahaan ingin tahu
apakah rata-rata penjualan harian mereka masih di angka 10 juta atau sudah berubah. Setelah mengambil sampel data 30 hari dan melakukan perhitungan, didapatkan nilai P sebesar 0,02. Nah, karena 0,02 jauh lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak hipotesis 0. Nah, kesimpulan praktisnya itu ada bukti kuat bahwa penjualan harian telah bergeser secara signifikan dan perusahaannya harus segera melakukan investigasi strategi bisnis untuk merespon perubahan ini. Yang ketujuh itu memilih pilihan yang tepat. Ada berbagai jenis uji untuk masalah yang berbeda. Yang pertama itu ada namanya uji T untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok seperti strategi iklan berbeda. Yang kedua itu uji ANOVA. Jika Anda membandingkan 3 kelompok atau lebih, contohnya mengunjungi desain website terhadap durasi kunjungan. Yang ketiga itu ada uji propersi untuk data kategori. Misalnya mengecek apakah kepuasan pelanggan di atas 80%. Oke, yang terakhir masuk ke visualisasi. Nah, visualisasinya itu seperti ini. Terakhir, ingatlah bahwa data harus bisa berbicara. Gunakan box plot untuk melihat perbandingan distribusi atau grafik batang yang dilengkapi dengan interval kepercayaan. Hasil statistik harus selalu diinterpretasikan dalam bahasa bisnis. Oke, selanjutnya terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah uji hipotesis adalah fondasi keputusan bisnis yang objektif. Ini bukan hanya soal matematika, tapi soal mengurangi spekulasi dan mengelola risiko. Yang pertama, gunakan ini untuk mengevaluasi strategi pemasaran. Yang kedua, validasi kualitas produk. Yang ketiga, optimalkan proses internal. Yang terakhir, jadikan setiap langkah bisnis Anda sebagai tindakan nyata yang didukung oleh bukti kuat dan jangan pernah sekalipun membiarkan keputusan besar diambil hanya berdasarkan tebakan. Itu saja untuk materi saya kali ini yaitu uji hipotesis. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.